Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Anita Alia Ulum. Sekarang aku lagi ngunjungin tempat ibadah gereja yang berada di daerahku. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Happy watching. Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Musti Ronda. Ya, Bapak di sini sebagai apa, Pak? Sebagai penetua dan penasihat gereja. Ya, gimana Pak di sini jemaatnya? Banyakkah? Biasanya berapa banyak Pak? Karena ini letak gereja Epata Pasir Panjang ini di tengah-tengah kota antara ibu kota kabupaten yaitu Kecamatan Arus Selatan dan Kecamatan Kumai. Untuk jemaatnya memang cukup banyak di sini karena dia di tengah-tengah kota. Di samping itu banyaknya dari warga kita, orang-orang Kaharingan yang masuk pindah agama, yaitu ke agama Kristen Protestan. Di samping itu juga banyak juga artinya masyarakat Muslim ya, masyarakat Muslim yang masuk di gereja kita. Rata-rata setiap tahun itu sampai ada 5 atau 6 orang yang masuk ke Nasrani ataupun mengikuti agama Kristen Protestan. Untuk di gereja-gereja yang lain seperti El Shaddai, Bethesda, Maranatha, Sinta, jarang sekali yang dari umat sebelah untuk masuk ke gereja. Rata-rata orang-orang Muslim yang pindah agama Kristen itu biasanya dibaptisnya di gereja Epata Pasir Panjang. Ya, masuk yang pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Bagaimana menurut Bapak tentang Pancasila? Menurut kami artinya masyarakat asli Kaharingan dengan jumlah penduduk cukup banyak, di samping juga jemaat yang sudah dari orang Kaharingan masuk ke Kristen Protestan, bahwa Pancasila itu kami artinya menganggap karena itu dasar negara ya, karena Pancasila sebagai dasar negara, pedoman hidup dan pandangan hidup bagi umat manusia khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya kami masyarakat setempat atau masyarakat Dayak yang ada di Pasir Panjang, kami memandang bahwa Pancasila itu benar-benar menjadi dasar negara dan pandangan hidup, serta memberikan kebebasan kepada umat yang beragama untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, bagi kami asli orang Dayak yang sudah masuk Kristen di sini, bahwa Pancasila itu memang benar-benar artinya membantu. Karena Pancasila itu adalah batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana setiap masyarakat atau masyarakat Indonesia diberikan kebebasan oleh Pancasila untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tidak melihat itu ras, warna kulit, keturunan dan suku dan agama. Lanjut Pak. Iya, silakan. Pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana pandangan Bapak Pancasila menurut keyakinan Bapak? Kan sudah sekalian yang tadi dijawab itu. Iya, betul. Terus
Terus selanjutnya bagaimana perasaan Bapak hidup sebagai warga minoritas khususnya Indonesia ini, Pak? Pada prinsipnya kami masyarakat Dayak asli Pasir Panjang, hidupnya kami walaupun minoritas bukan mayoritas, kami merasanya sangat aman. Artinya tidak ada perbedaan dari segala macam kedudukan, jumlah penduduk dan masyarakat. Tapi yang jelas kami artinya walaupun minoritas, kami selalu dijaga dan dihormati oleh masyarakat yang mayoritas. Artinya tidak ada masalah bagi kami ada di sini masalah banyak penduduknya atau tidak sedikit penduduknya. Tidak ada masalah untuk khususnya di Desa Pasir Panjang. Lanjut, Iya. Bagaimana perasaan Bapak pernah nggak mengalami diskriminatif di sini? Kalau secara pribadi dan atas nama masyarakat kami tidak pernah mengalami itu. Karena kami selalu menjunjung tinggi dan menghormati pemeluk agama yang lain dan kepercayaan yang lain. Artinya maka kami merasa di sini artinya selalu bersatu dan kami memang artinya orang-orang asli Dayak ini atau orang-orang suku Kaharingan atau kami yang sudah berpindah agama ini artinya kami selalu menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Kebetulan juga saya ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai duduk di anggota Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama. Artinya tidak ada masalah di sini. Artinya dari dulu sampai masa sekarang tidak ada bersengketa antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Kami rukun-rukun aja. Iya. Ya, masih berhubungan dengan gereja. Biasanya Iya. Pak, ini ibadahnya hari apa aja? Ibadahnya pada saat COVID-19 melanda kita ini, kami kebetulan saya gugus tugas dari Desa Pasir Panjang dengan Kepala Desa untuk memberikan izin termasuk RT 1 sampai dengan RT 26 itu di Pinang Merah juga kita yang punya memberikan wewenang dengan Dinas Kesehatan dan lain sebagainya untuk izin. Artinya ini kami yang penting mereka memenuhi persyaratan ini masalah protokol kesehatan. Untuk ibadah kami juga mengikuti anjuran daripada pemerintah daerah karena ibadah itu kami menjaga protokol dan dibatasi oleh aturan dengan masalah COVID. Untuk di Desa Pasir Panjang di gereja Pasir Panjang ini ibadahnya dengan adanya COVID ini kami laksanakan 2 kali 1 minggu, artinya pagi minggu dengan sore minggu. Pagi itu ibadahnya jam 8, sore minggu itu jam 5 sore. Ini dibangunnya sejak kapan Pak? Soalnya saya mencari di internetnya agak susah. Gereja ini pertama kita bangun di rumahnya Pastori ini. Itu rumahnya Pastori dulu saya dengan Pak Junai bangunnya papan. Nah, sekarang setelah ada kemajuan ini gereja ini dibangun pada tahun 2003. Artinya ini tanah pelimpahan dari desa termasuk masjid, gereja, Balai Kaharingan ini tanahnya berasal dari tanah desa. Dan saya artinya mengurus ini dari desa menyerahkan saya ke saya tanah ini saya urus untuk mendirikan bangunannya. Setelah itu dari saya serahkan untuk gereja. Ya Pak, ini kan ada Balai Kaharingan, ya. Fungsinya sendiri untuk apa sih Pak tujuannya kayak gitu? Ini Balai Kaharingan ini digunakan oleh masyarakat di Desa Pasir Panjang yang masih memeluk agama Kaharingan. Artinya tempat ini untuk menyidangkan seandainya ada orang perceraian, perkelahian dan lain sebagainya yang ada terjadi di wilayah atau lingkup Pasir Panjang. Tempat penyidangannya dari mantir adat, hukum adat adalah di rumah ini. Di sini Pak, biasanya berapa banyak sih Pak Pasir Panjang khususnya yang memeluk agama Kaharingan? Artinya kalau saya lihat antara Kristen dan Kaharingan sudah dari agama Kaharingan banyak yang masuk ke Kristen, mungkin sekitar masih ada sekitar 40%. 10% iya. Iya, penduduk yang ada warga Kaharingan di sini. Intinya di sini kami tidak melihat masjid, kami tidak melihat gereja, kami tidak melihat Balai Kaharingan. Artinya kami 3 tempat ibadah suci ini adalah tempat yang betul-betul artinya memberikan kesegaran kepada pemeluk dan kami tidak ada membedakan. Artinya
silakan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan kami di Desa Pasir Panjang asli penduduk Desa Pasir Panjang yang keturunan orang Dayak asli, artinya kami tidak ada pernah berselisih paham dengan baik yang dari Muslim, dengan orang Kaharingan maupun dengan orang Kristen. Artinya kami satu tempat ini ada tempat yang menyejukkan bagi kami. Kami tidak ada pernah masalah timbul itu ini perbedaan seperti kita lihat seperti di Jawa, artinya satu-satu aliran aja bisa bentrok itu ini. Kita di sini tidak ada pernah itu. Artinya kita selalu menghormati, artinya menjunjung tinggi dan memberikan kesempatan kepada pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah di masing-masing kepercayaan mereka. Jadi, gereja ini berada di Jalan Utama Pasir Panjang, RT 1, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Gereja ini berdampingan dengan masjid dan balai daya Kaharingan. Di seberang tempat-tempat ibadah ini terdapat makam Dayak Kaharingan. Berikut adalah foto-foto hasil dari kita jalan-jalan. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.